Selamat pagi anak-anak, kita akan devotion, siapkan hati dan pikiran kalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berikan kami ketenangan hati dan pikiran, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja sehingga apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Boleh menjadi perenungan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Pakai kami Tuhan, jamalah hati kami dengan Roh Kudus. Pakai Ibu Regina yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, firman Tuhan hari ini berjudul Finishing Well. Ya, firman Tuhan itu diambil dari Kisah Yosua 3 ayat 1. Ibu akan membacakan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Nah, anak-anak, ini adalah kisah Yosua. Bagaimana dia meresponi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dari ayat ini kita melihat bahwa Yosua menanggapi atau merespon firman Tuhan atau merespon Tuhan panggilannya di dalam hidupnya dengan semangat. Di sini terlihat kata Yosua bangun pagi-pagi. Nah, ya, dia semangat sekali memulai panggilannya di dalam Tuhan. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kita berefleksi bagaimana kita meresponi kisah perjalanan kita di sepanjang tahun ajaran 2020-2021. Ada yang kelas 3, 4, 5, dan 6. Ya, dari pengamatan Ibu, ya, Ibu mau menyampaikan beberapa hal yang terjadi. Ya, yang pertama itu adalah banyak dari kita bisa mengawali dengan baik, ya, tetapi banyak yang berhenti di tengah jalan, ya, baru mulai beralih ke yang lain. Misalnya mulai main game, mulai main TikTok, masak-masak, cuek, menonton TV, dan yang lain-lain. Dan juga ada yang menjadi kecewa dan putus asa. Ya kan? Ada yang mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan COVID-19, menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan sekolah. Ada juga yang menyalahkan orang tua. Nah, menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, malas devosi atau chapel, malas berdoa, baca firman Tuhan, ya kan? Nah, banyak juga orang bisa berangkat atau melakukan sesuatu dengan dengan semangat, tetapi tidak bisa tiba pada tujuan. Nah, Anda perlu, ya, bukan hanya bisa memulai dengan baik, tetapi juga harus bisa mengakhiri dengan baik. Nah, Ibu mau mengajak kalian berefleksi, ya, dengan jujur, ya. Coba ceritakan, ini refleksi kalian yang pertama. Coba ceritakan bagaimana kamu memulai tahun ajaran ini dan akan bagaimana kamu mengakhirinya, ya. Coba ceritakan, apakah kamu semangat memulainya, atau kamu biasa-biasa saja, atau malas. Nah, tapi sekarang kamu dalam keadaan semangat gitu. Nah, coba ceritakan nanti bagaimana kamu pertama-tama mengikuti belajar online di tengah-tengah, dan sekarang kita kan udah di akhir-akhir, ya. Udah seminggu lagi kita akan mengikuti pembelajaran. Bagaimana kamu mengakhiri sepanjang minggu ini? Mulai tanggal 7 nanti sampai tanggal 14 kita belajar seperti biasa, ya. Nah, di sini Ibu mau mengajak kita, ya, untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Bagaimana bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merenungi firman Tuhan hari ini, ya. Nah, contoh kisah perjalanan seseorang. Ibu akan menyampaikan di sini ada Demas. Demas itu kita tahu, ya, dari firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 9-10, dia tidak menjadi orang yang setia, ya, dan mengakhiri hidup dengan baik. Di sini ditulis, berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Nah, Demas ini dia tidak setia. Dia awal-awal dia semangat sekali, ya, bersama Paulus, ya. Tapi terakhir dia tidak semangat. Nah, yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 7. Di sini kita mau lihat
Rasul Paulus itu mengatakan bahwa tidak saja bisa mengawali dengan baik, tetapi juga mengakhiri dengan baik. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tetapi hendaklah kamu setia. Nah, kalau dia Rasul Paulus di sini kita lihat ya, firman Tuhan katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, kalau kita tahu kisahnya Paulus kan awal-awal dia melawan Tuhan ya, atau membunuh anak-anak Tuhan. Nah, terakhir dia dijamah Tuhan. Akhirnya dia menjadi penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan dia bilang dia telah finishing well. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang dengan baik. Dia tetap setia di dalam Tuhan. Nah, dalam iman dia pelihara imannya. Nah, yang berikutnya kisah Yosua. Bagaimana Yosua? Apakah dia bisa memenuhi semua tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada dia? Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Nah, di sini kita lihat, tadi kan di awal-awal kita udah baca ya di Yosua, bahwa Yosua itu semangat sekali, pagi-pagi dia sudah berangkat ya. Nah, tapi di sini katanya di akhir hidupnya masih banyak yang belum diduduki, yang belum dicapainya. Ya, sekarang Ibu mau menyampaikan ada 3 hal cara kita untuk menjaga iman kita agar kita tetap setia ya di dalam panggilan kita kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah berjaga-jaga dengan daya tarik dunia ya. Kita tahu ya bahwa dunia ini kebanyakan yang ditawarkan itu adalah hidup yang glamor ya. Jadi di sini Ibu mau buat satu pernyataan bahwa hidup glamor versus hidup sederhana. Dari sini bisa kita tebak yang mana hidup di dunia dan hidup yang di dalam Tuhan. Hidup glamor itu adalah hidup yang ditawarkan oleh dunia ini. Tahu ya bagaimana mengikuti dunia ini. Yang ditunjukkan oleh dunia ini kan kemewahan-kemewahannya. Padahal itu adalah menuju ke binasaan. Nah, untuk berjaga-jaga dengan daya tarik dunia ya. Ingat baik-baik ya, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah serupa dengan dunia ini. Hiduplah sederhana ya. Di dalam Tuhan kita perlu hidup sederhana. Seperti apa hidup sederhana itu? Ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi hidup sederhana itu adalah hidup yang menjaga nyawanya ini hanya adalah untuk Tuhan gitu. Bukan untuk dunia, bukan untuk supaya aku hidup kaya, supaya aku punya semuanya, supaya aku pintar, supaya aku juara 1 dan segala macam. Tetapi hidupnya itu dijaganya sederhana hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Ya. Nah, hidup itu ada 2 level, yaitu level hidup dunia dan level hidup yang Tuhan Yesus inginkan. Ya. Di sini Ibu mau melihat menyampaikan kepada kalian, jika kita mempertahankan nyawa kita, maka kita akan kehilangan nyawa. Tetapi berbeda ketika kita rela kehilangan nyawa kita di dalam Yesus, akan mengubahkan kita miliki yang kekal, ya. Mengubahkan kita memiliki hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus. Nah, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Artinya, jangan tukar level kehidupan dunia dengan level kehidupan surga bersama Tuhan Yesus ya. Nah, di sini ada contoh nih. Ini lagi viral ya. Ini bahkan disampaikan di liputan 6 SCTP ya. Nah, ini adalah yang laki-laki ini adalah orang yang terkaya di dunia, tapi dia hidup sederhana. Lihat ini ya, dia hidup sederhana, nampilannya sederhana sekali. Bahkan dia mau makan di pinggir jalan gitu ya. Nah, sementara di sini yang kita lihat ini kan ada yang hidup yang glamor nih. Ada dia berfoto di dalam jet pribadi, ya dia menunjukkan keglamoran hidupnya. Nah, kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi sebenarnya yang dilihat Tuhan itu adalah hati kita ya, hidup yang sederhana. Jadi berjaga-jaga dengan daya tarik dunia ini. Oke? Yang kedua adalah harus bisa menguasai rasa tidak berdaya dan putus asa
dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan. Ya. Nah, siapapun kita, sekalipun gurumu, orang tuamu yang hebat, pasti pernah mengalami frustasi dan kecewa. Karena kita tidak bisa bagaimana menghandle masalah, perasaan dan frustasi yang dihadapi. Sehebat apapun orang itu pasti pernah dia kecewa, pernah putus asa ya. Nah, jangan biarkan stres dan intimidasi, tetapi carilah orang lain untuk sharing dan bercerita untuk melepaskan segala kepenatan yang ada di dalam hidupmu, ya. Jadi, kita membutuhkan Tuhan dalam segala masalah dan persoalan hidup ini. Dan jangan biarkan kegagalan menghancurkan hidup kita. Tetapi kita harus bangkit dan menjadi pemenang, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus memberi kita kuasa Roh Kudus supaya kita menjadi pemenang. Pakai kuasa itu di dalam hidup kita. Misalnya nih, kita kan lagi mengakhiri semester ini ya, semester genap ini, tahun ajaran ini. Mungkin kamu terpengaruh dengan game-game atau TikTok atau apapun itu. Seminggu lagi kamu harus minta pertolongan Tuhan agar kamu bisa mengakhirinya dengan baik, finishing well tahun ajaran ini. Ya. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang menolong kita untuk finishing well. Nah, yang ketiga, harus melakukan 2up, yaitu upgrade dan update. Di sini, Ibu mau sampaikan ada yang pertama itu adalah upgrade. Kita harus siap melakukan progresif atau pertumbuhan rohani kita. Artinya, kita siap berubah sesuai dengan rencana Allah. Panggilan tertinggi dalam orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Karena itu siap dan lakukan upgrade dalam hidup kita ya. Jadi a new life in Christ. Jadi seperti tujuan kita ya, visi kita di Sekolah Lentera Harapan kan ada di situ menjadi seperti Kristus ya, faith in Christ ya, godly karakter gitu ya. Nah, yang kedua adalah update. Hidup kita juga siap menerima update untuk hal-hal baru. Jika kehidupan kita tidak mau update, maka kita tidak akan bisa mudah ya dengan apa yang baru datang dari Tuhan. Jadi harus siap menerima update kerohanian supaya tidak mengalami ketertinggalan dalam perkembangan apapun, seperti handphonemu, smartphonemu ya. Jika kita tidak melakukan update hal-hal baru, maka smartphone kita tidak akan memiliki koneksi yang baru sehingga mengalami ketertinggalan. Jadi harus tetap growing in Christ. Oke, anak-anak, itulah 3 hal yang akan kita lakukan. Nah, berikutnya adalah kesimpulannya. Yang pertama itu adalah supaya kita bisa finishing well dalam hidup kita ini dengan baik. Jangan pernah tertarik dengan dunia ini dengan cara hidupmu sederhana. Harus bisa menguasai rasa tidak berdaya dan putus asa dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan. Yang terakhir adalah harus siap melakukan 2up, yaitu upgrade dan update dalam hidup kita supaya kita senantiasa terhubung dengan rencana kekal Allah yang luar biasa. Nah, refleksi yang kedua adalah Ibu mau minta kalian untuk menjelaskan hal apa yang akan kamu lakukan agar dapat meresponi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mulai dari sekarang, hal apa yang akan kamu lakukan? Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa, yang mengingatkan kami agar kami bisa finishing well. Khususnya Tuhan, finishing well di tahun 2021 ini. Kami memiliki seminggu lagi Tuhan untuk belajar sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan, murid kami kelas 3 sampai kelas 6 bisa menutup tahun ajaran ini dengan semangat. Mereka bisa mengerjakan tugas-tugas kegiatan-kegiatan kelas dengan baik. Biarlah mereka dengan pertumbuhan rohani yang luar biasa sehingga mereka bisa jadi berkat kemanapun mereka pergi Tuhan. Bahkan dalam meresponi hidup kami, meresponi hidup mereka Tuhan, anak-anak kami, meskipun mereka masih kecil, mereka bisa meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup mereka dengan 3 hal yang sudah disampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biar kami terus ya grow in Christ Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Demikian devosi pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.